Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habila Roshidan Nur Akbar dengan NIM 23011111783. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Lingkungan Pesisir. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu karakteristik ekosistem pesisir dan implikasinya terhadap kebijakan publik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ekosistem pesisir. Nah, ekosistem pesisir merupakan kawasan pertemuan antara darat dan laut. Nah, contohnya itu seperti pertemuan jembatan dengan dua alam yang berbeda. Nah, kawasan ekosistem pesisir ini mencakup seperti pantai, mangrove, terumbu karang, muara sungai, dan padang lamun. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik utamanya. Nah, yang pertama itu adalah satu, selalu berubah atau yang disebut juga dengan dinamis. Nah, maksudnya di sini adalah wilayah pesisir ini dapat berubah-ubah karena dia bisa dipengaruhi oleh seperti cuaca, ombak, angin. Nah, artinya kondisi ini bisa berubah dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua adalah sangat kaya hayati. Nah, wilayah pesisir ini sangat kaya hayati karena di dalam ekosistem pesisir itu banyak terdapat spesies seperti ikan, terumbu karang, dan kayak tumbuh-tumbuhan besar. Nah, jadi satu kawasan mangrove itu bisa menopang ratusan spesies sekaligus. Nah, yang ketiga itu ada produktif tapi rapuh. Nah, maksudnya di sini adalah meskipun sangat produktif secara ekologis, ekosistem pesisir ini sangat mudah rusak. Pencemaran dikit aja seperti kita membuang limbah di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir itu akan tercemar dengan limbah yang kita buang. Selanjutnya itu adalah implikasi terhadap kebijakan publik. Nah, prinsip kebijakan yang pertama itu adalah integratif. Nah, maksudnya itu di sini adalah wilayah di kawasan pesisir itu tidak bisa diurus oleh satu dinas saja, tapi juga harus melibatkan kayak seperti dinas lingkungan, perikanan, tata ruang, dan pariwisata bersama-sama. Nah, prinsip kebijakan yang kedua adalah kehati-hatian. Jadi maksudnya itu di sini adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, contohnya apabila kita ingin membangun kayak membuat ekowisata di bagian wilayah pesisir, maka kita tuh harus izin pembangunan yang ketat sebelum kerusakan itu terjadi. Nah, prinsip kebijakan yang keempat itu ada adaptif. Nah, maksudnya di sini adalah kebijakan itu harus bisa kita revisi sesuai perubahan kondisi alam karena wilayah pesisir ini kan dia ini bisa dapat berubah-ubah. Nah, yang terakhir itu adalah prinsip kebijakan partisipatif. Maksudnya itu di sini adalah masyarakat pesisir itu juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut soal yang kedua, yaitu hubungan pembangunan pesisir dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembangunan pesisir. Nah, pembangunan pesisir itu adalah seperti semua kegiatan manusia di wilayah pantai. Contoh itu kayak seperti membangun pelabuhan dan derbaga, membuat tombak udang dan ikan, membangun hotel di tepi pantai, mendirikan pemukiman nelayan, dan menimbun laut untuk dijadikan daratan. Nah, semua kegiatan ini sah-sah saja dilakukan selama mereka tuh melakukan dengan cara yang baik dan tidak merusak alam secara permanen. Nah, yang kedua, apa itu pembangunan berkelanjutan? Nah, pembangunan berkelanjutan itu ada mempunyai 3 syarat sekaligus dan harus dipenuhi. Tidak boleh diabaikan salah satunya. Nah, yang pertama itu adalah ramah lingkungan atau disebut juga dengan ekologi. Nah,
pembangunan itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh merusak alam secara permanen. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, tambak boleh dibuka, tapi mangrove tidak boleh kita tebang habis. Kenapa? Karena mangrove itu merupakan rumah bagi ikan dan udang untuk bertelur. Kalau mangrove habis, ikan habis, tambak pun akhirnya mati juga. Nah, yang kedua itu ada menguntungkan jangka panjang atau yang disebut juga dengan ekonomi. Nah, pembangunan itu harus memberikan manfaat ekonomi, bukan hanya sekarang, tapi 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, contoh nyatanya itu seperti reklamasi pantai mungkin menghasilkan uang besar buat investor sekarang, tapi kalau reklamasi itu menghancurkan area tangkapan ikan, maka nelayan juga kehilangan penghasilan selamanya. Itu bukan pembangunan yang baik. Nah, yang ketiga itu adalah adil untuk masyarakat atau yang disebut juga dengan sosial. Nah, pembangunan itu harus melibatkan dan menguntungkan masyarakat lokal, bukan malah mengusir mereka. Nah, contohnya itu seperti kalau bangun resort mewah di pesisir, tapi nelayan di sekitarnya justru diusir dan kehilangan akses ke laut. Nah, itu tidak adil dan tidak berkelanjutan secara sosial. Nah, jadi apa hubungannya? Nah, hubungannya itu sangat sederhana. Pembangunan pesisir yang baik sama dengan pembangunan yang memenuhi ketiga syarat di atas secara bersamaan. Nah, kalau salah satu syarat dilanggar, maka pembangunan itu merusak, bukan membangun. Nah, jadi pembangunan pesisir dan pembangunan berkelanjutan itu tidak bisa dipisahkan. Pesisir boleh dimanfaatkan, tapi harus tetap dijaga keseimbangan antara alam, ekonomi, dan manusia, supaya generasi kedepannya masih bisa menikmati laut yang sama. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Nah, masyarakat lokal itu seperti orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir tersebut, seperti nelayan, petambak, dan komunitas adat pantai. Nah, mereka itu adalah pihak yang paling tahu, yang paling peduli, yang paling berkepentingan menjaga kelestarian laut di sekitar mereka. Nah, adapun 5 peran utama untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Peran yang pertama itu adalah pengawasan lapangan. Nah, masyarakat lokal itu harus bisa mengawasi lapangan atau wilayah pesisir, karena mungkin masih banyak seperti yang ada pembuangan limbah sembarangan ke wilayah pesisir, terus ada juga kerusakan ekosistem seperti penambangan ikan secara ilegal dengan cara membom wilayah pesisir tersebut. Nah, akibatnya mungkin nanti terumbu-terumbu karang itu akan rusak. Nah, yang kedua itu adalah peran penjaga kearifan lokal. Nah, banyak komunitas pesisir itu memiliki aturan adat terbukti menjaga laut. Nah, contohnya itu adalah seperti Sasi di Maluku. Nah, ini nih seperti larangan mengambil hasil laut di waktu tertentu agar ikan sempat berkembang biak dengan cara yang baik. Yang kedua itu adalah contohnya seperti Panglima Laut di Aceh. Nah, lembaga ini adalah lembaga adat yang mengatur cara menangkap ikan secara bijak. Nah, peran yang ketiga itu adalah pelaku rehabilitasi. Nah, seperti masyarakat lokal itu aktif menanam mangrove, membersihkan pantai, dan membuat terumbu karang buatan. Nah, yang keempat itu adalah peran mitra pemerintah. Nah, mereka itu harus dilibatkan dalam penyusunan peraturan desa dan pengelolaan kawasan konservasi laut daerah atau yang disebut juga dengan KKLD agar kebijakan tepat sasaran. Nah, yang kelima itu adalah peran agen edukasi. Maksudnya di sini adalah peran lingkungan. Maksudnya di sini adalah pesan
pelestarian lingkungan lebih mudah diterima kalau disampaikan oleh sesama warga lokal dibanding pejabat dari luar daerah. Nah, jadi kesimpulan itu adalah masyarakat lokal itu bukan sekedar hanya penonton, mereka juga pelaku utama untuk meningkatkan kelestarian di lingkungan pesisir. Tanpa mereka, kebijakan lingkungan hanya bagus di atas kertas. Nah, mungkin itu saja soal ujian tengah semester yang bisa saya jawab. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.